halo, halo. Ketemu lagi kita ya. Oke. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke. Tanpa terasa bahwa seri khusus berupa kuliah hukum ketenagakerjaan telah mencapai kuliah ke-14 pada bulan lalu. Seri kuliah hukum ketenagakerjaan ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dari sangat banyak penonton dan pelanggar atau subscriber video saya. Meski video seri khusus kuliah hukum ketenagakerjaan berdurasi panjang dan lama, para penonton dengan setia dan penuh perhatian dan menyimak kuliah saya melalui video hingga selesai. Oke, ya, oke. Sekarang video ini akan membahas kuliah hukum ketenagakerjaan ke-15 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja garis miring serikat buruh. Unik juga ya judulnya. Padahal pekerja sama dengan buruh. Ini jelas bahwa pada saat Undang-Undang 21 tahun 2000 dibuat, ada dua golongan yang tidak mau saling mengalah. Maka dua kata yang artinya sama, keduanya dipakai. Maka disebutkan jadi pekerja garis miring buruh. Ya, pekerja atau buruh. Oke. Nah, inilah judul ya. Judul kuliah ke-15 ya. Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja, garis miring Serikat Buruh. Untuk yang terkait mahasiswa, praktisi, pengamat. Ya oke. Padahal mayoritas praktisi pengamat ya. Tapi ya banyak juga mahasiswanya sih gitu ya. Baik. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini ya ini judul juga sama ya. Oke. Jadi ini ibarat buku ini sampulnya lah ya. Kuliah 15 Hukum Kerjaan untuk yang terkait mahasiswa, praktisi, pengamat, pemerhati dan lain-lain, yaitu judulnya tentang serikat pekerja, serikat buruh. Oke. Ya. Video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop, dan cara kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya. Oke. Demikian, semoga koleksi video industrial bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan industrial. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, oke. eh, dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas ya. Oke. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus ya. Oke. Agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap ya. Oke. Nah, jadi kalau dari ujung sampai ke ujung semua ditonton, didengarkan ya, itu tentu akan lengkap juga pemahamannya ya. Ya nontonnya bisa beberapa kali gitu kan sesuai dengan kesibukan. Oke ya. Oke. Salam sehat dan sukses selalu ya. Oke, silakan dinikmati ya video ini. Oke, ya. Ya, ya. Tampil di sini ya inilah kepala daripada Undang-Undang 21 tahun 2000 ya. Oke. Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ya, oke, baik. Nah, kemudian kita mulai masuk materi kuliah ya. Kita mulai masuk materi kuliah. Oke. Nah, dasar hukum organisasi serikat pekerja atau serikat buruh. Ya. Eh, angka satu, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara. Jadi ya hak warga negara ya termasuk juga hak untuk berorganisasi ya. Oke. Kemudian untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja serikat buruh. Nah di sini ya ini dasarnya ya memang seperti itu. Jadi negara mengakui bahwa
untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat, berserikat itu bersatu, ngumpul begitu ya. Eh, Pekerja dan buruh berhak membentuk dan mengembangkan suatu serikat pekerja dalam suatu organisasi ya. Tapi juga harus demokratis dan bertanggung jawab. Oke. Serikat pekerja serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan buruh. Jadi ya memang buruh itu kan lemah ya. Nah, bagaimana memperjuangkan kepentingan mereka kalau satu-satu kan ya seperti lidi itu ya kan ya, kalau satu-satu gampang diputuskan tapi kalau menjadi satu diikat seperti sapu lidi ya itu kan kuat kan begitu. Nah, demikianlah mereka bersatu ya untuk menuju pada tujuan akhir, yaitu tujuannya adalah hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oke, ya. Hmm. Nah, kemudian mengapa pekerja atau buruh mendirikan organisasi serikat pekerja serikat buruh? Ya, kalau kita lihat, ya saya kira ini pakai kita lihat kasat mata lah ya, bahwa posisi pengusaha dan pekerja itu kan lebih kuat pengusaha, iya kan? Nah, ya. Karena kalau kita lihat yang banyak melakukan PHK kan pengusaha. Buruh kalau resign paling berapa biji, berapa orang begitu kan. Tapi PHK terhadap pekerja banyak sekali. Nah, ini berarti pengusaha punya lebih kekuatan daripada buruh gitu ya. Oke. Karena memang eh, yang butuh pekerjaan itu adalah pekerja. Meskipun eh, perusahaan juga butuh pekerja untuk melaksanakan proses produksi barang dan atau jasa. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi pengusaha yang kuat itu, bandingkan saja lah pembuatan peraturan perusahaan dan PKB. Kalau peraturan perusahaan itu kan yang membuat perusahaan, dan perusahaan mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendak di situ ya di peraturan perusahaan. Tapi kalau melalui PKB, nah PKB itu adalah dibuat berdasarkan pada perundingan antara pekerja dan yang menyatu dalam pekerja dan buruh, kemudian berhadapan dengan eh, perusahaan dengan manajemen di situ. Nah, jadi eh, di peraturan perusahaan ternyata kelihatan sekali bahwa pengusaha sangat dominan seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga secara logika dan fakta perjuangan individu dan massa itu adalah jumlah materi dalam satu benda. Kumpulan kumpulan orang itu juga bisa dikatakan massa. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan, satu lidi itu dibandingkan dengan seikat lidi, ya seikat lidi lebih kuat kan. Nah, maka itu ada gerakan mogok kerja. Oke ya. Dan kalau mau kerja kan, kalau yang mogok cuma dua, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang mogok ratusan, nah baru terasa kan. Oke, baik. Oke ya, oke. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, di sini mengapa pekerja atau buruh mendirikan organisasi serikat pekerja serikat buruh? Oke, masih yang lanjutan tadi ya. Karena organisasi serikat pekerja serikat buruh dilindungi oleh undang-undang tadi. Dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi eh, tercantum dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 ya, ya, Undang-Undang tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Di situ pelindungannya sangat kuat. Kita lihat di pasal 28 ya, di situ intinya siapapun dilarang melakukan perbuatan yang antara lain menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk melakukan kegiatan serikat pekerja, antara lain dengan misalnya dengan cara PHK atau tidak membayar upah atau mengurangi upah atau melakukan intimidasi, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun. Jadi betul-betul dijelaskan di situ, jangan main-main pada serikat pekerja, ya. Dilarang melakukan perbuatan menghalang, pokoknya intinya adalah menghalangi atau memaksa pekerja buruh untuk melakukan kegiatan serikat pekerja atau tidak melakukan. Bukan main, ya. Misalnya dengan PHK, apakah dengan intimidasi atau mengurangi upah, itu tidak boleh sama sekali. Dan itu akan terkena sanksi pidana di sebelah kanan. Ini sanksi pidana yang sudah diancamkan. Jadi terhadap pasal 28 itu sanksi pidananya pada pasal 43 dalam Undang-Undang 21 2000 juga. Di situ disebutkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 28 ya itu akan dikenakan sanksi pidana 1 tahun minimal dan paling lama adalah 5 tahun atau paling lama 5 tahun, dan sanksi dan atau ya sanksi denda
ya, paling sedikit adalah 100 juta dan paling banyak adalah 500 juta. Dan bisa juga dipidana penjara dan denda. Maka pakai sanksi ya penjara dan atau denda. Nah, itu ya. Jadi sangat dilindungi memang ya. Ya karena lemah memang ya, lebih lemah lah kadang-kadang begitu. Oke. Nah, kita lanjut di sini ya. Oke. Nah, di sini hak berserikat dan hak berkumpul ya. Masih dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi di sini untuk mewujudkan hak berserikat dan berkumpul, maka harus diberikan kesempatan seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Ya memang tidak ada hak, tidak ada lah yang berani menghalang lagi lah, karena sudah tahu ya, sanksinya juga tidak ringan seperti tadi sudah disampaikan ya. Oke. Jadi eh, sangat jelas bahwa serikat pekerja serikat buruh fungsinya adalah untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Nah, itu disuarakan melalui organisasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, dalam menggunakan hak tersebut, ya, itu juga harus melihat kepentingan negara, tidak asal paksa gitu aja ya. Oke, karena negara juga perlu stabil, perusahaan juga perlu tenang, tentram dan damai untuk berproduksi. Nah, jadi harus sama-sama lah, sama-sama ya. Tapi di sini ingin meyakinkan lagi bahwa bekerja kalau bersatu menjadi suatu serikat pekerja serikat buruh itu menjadi kuat. Nah, intinya begitu ya. Oke. Dan tujuannya memang di sini tiada lain tiada bukan adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Harmonis artinya serasi, tidak sering bertengkar, dinamis artinya bisa mengajukan pendapat-pendapat dan saran-saran sama-sama ya, dan berkeadilan, tidak mau menang sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, ya, oke. Nah, kemudian di sini posisi pekerja atau buruh dalam hubungan kerja. Di sini ya, kalau kita menggunakan sistem yang baru, sistem masa kini, itu posisi pekerja atau buruh itu merupakan mitra. Jadi bukan atasan bawahan seperti zaman Belanda dulu. Kalau buruh disebut buruh, kemudian kalau sekarang pekerja dulu disebut dengan majikan. Wah, itu sudah dengan bumi dan langit itu yang seperti itu, gitu kan. Nah, di sini ya, dalam zaman modern itu, hubungan antara pengusaha dan pekerja itu adalah hubungan mitra kerja. Sama-sama butuh, iya kan? Sama-sama butuh. Pengusaha juga butuh pekerja, pekerja juga butuh perusahaan. Jadi sama-sama. Jadi di sini apa ya ditekankan bahwa hubungan adalah mitra. Nah, di sebelah kanan saya tegaskan juga di situ pola hubungan kerja di zaman modern. Serikat pekerja serikat buruh adalah sebagai mitra kerja pengusaha karena sama-sama membutuhkan ya, sama-sama membutuhkan. Oke, ya. Di sini kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan eh, bagaimana zaman Belanda dan zaman sekarang, gitu kan. Kita lihat ya, definisi pasal 1601A pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini tentang perjanjian kerja ya. Dulu disebut dengan persetujuan perburuan. Ya, itu di sebelah kiri atas ya. Persetujuan perburuan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, yaitu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Waduh, ya kan? Tapi jangan lupa bahwa ini adalah terjadi di tahun 1848. Ya, 1848 ya paling eh, dari itu awalnya dan kemudian ketika kita merdeka di tahun 1945 ya masih dipakai juga. Indonesia baru merdeka kan belum punya hukum yang siap begitu ya. Oke. Nah, jadi ini memang zaman-zaman dulu kala seperti itu. Nah, coba dibandingkan dengan yang di bawahnya. Hubungan kerja zaman kekinian ya. Kita lihat di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan. Pasal 1 angka 15 yang berbunyi, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja upah dan perintah. Jadi tidak ada istilahnya satu mengikatkan diri. Waduh, iya kan? Nah, kemudian itu majikannya tidak mengikatkan diri kan? Kalau gitu ya. Padahal sama-sama butuh loh ya. Oke, baik. Jadi ini bisa nampak bagaimana kondisi pada waktu zaman Belanda dan zaman sekarang. Oleh karena itu sekarang arahnya adalah hubungan pengusaha dan pekerja adalah kemitraan. Oke, baik.
Ya. Nah, kemudian ya di sini kalau kita lihat ya, ini kita masih di Undang Nomor 21 Tahun 2000, proses perkembangan pola hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha. Kalau kita lihat ada tahapannya memang ya. Dulu dimulai dari kenapa ada orang bekerja karena adanya penemuan mesin uap. Kemudian karena ada mesin uap maka timbul pabrik-pabrik. Selanjutnya karena pabrik maka ada hubungan kerja antara majikan dan buruh, ya. Selanjutnya ada hukum perburuan, ya, karena memang sudah keterlaluan jadi perlu ada aturan, ada hukum. Maka ada satu pepatah yang sangat populer, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat waktu itu juga memerlukan hukum perburuan. Nah, itu lahirnya hukum perburuan ya, kira-kira di abad ke-18, jadi tahun 1700 sekian. Oke. Perkembangan hukum perburuan hingga hukum ketenagaan masa kini terus berkembang ya, dunia perkembangan dan sebagainya. Nah, buruh dan pengusaha punya kepentingan memang faktanya. Nah, selanjutnya buruh perorangan tidak punya kekuatan. Kalau cuma satu maju sendiri dan sebagainya begitu. Buruh merasa perlu membentuk organisasi untuk mempunyai kekuatan melawan pengusaha. Ya, memperjuangkan kepentingannya bukan melawan bikin ribut bukan ya. Ya, karena memang diperlukan ya. Kemudian yang angka 9, berdiri berbagai organisasi buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja buruh dan kebutuhan keluarga mereka. Wajar lah yang seperti itu ya. Wajar-wajar saja. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini adalah tujuan serikat pekerja atau serikat buruh. Mengapa pekerja membentuk serikat pekerja? Ya. Ketika pekerja seringkali atau hampir selalu dikecewakan atas respon pengusaha dalam pembuatan peraturan perusahaan misalnya, ya, atau pembaruan serikat pekerja 2 tahun sekali, ya, pekerja harus membantu serikat pekerja. Nah, oke, oke ya, oke, sebentar, sebentar, oke. Nah, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya, serikat pekerja serikat buruh, federasi dengan konfederasi serikat pekerja serikat buruh bertujuan tidak lain tidak bukan ya, memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan buruh dan keluarganya. Nah, itu. Nah, jadi itu mengapa pekerja membentuk serikat pekerja. Jelas lah ya. Jelas tadi tujuannya adalah membela kepentingan pekerja dan keluarganya. Ya, ya wajar lah manusia punya keperluan kan. Oke, ya, oke, ya. Nah, selanjutnya fungsi serikat pekerja dan serikat buruh, federasi dan konfederasi. Ya, ini lengkap sekali ya. Ini diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Ya, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama PKB ya dan penyelesaian perselisihan sosial. Jadi di situ serikat buruh, serikat pekerja mewakili anggotanya ya pada huruf A itu. Huruf B, sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang kerjaan. Kiranya untuk Anda ketahui bahwa dalam hubungan sosial itu ada LKS bipartit, singkatan Lembaga Kerjasama Bipartit, di mana di situ diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih itu eh, wajib membentuk LKS bipartit meskipun prakteknya tidak dilaksanakan ya karena meskipun ada sanksinya tapi tidak pernah dikenai sanksi. Oke ya, oke kita lanjut ya. Yang ketiga atau C ya, sebagai sarana menciptakan hubungan sosial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tadi sudah dikatakan harmonis adalah serasi, dinamis itu artinya juga bisa memberikan pendapat dan sebagainya. Berkeadilan ya jangan menang sendirilah begitu. Oke. D. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Jadi kehendaknya, tujuannya, keinginannya itu disalurkan melalui organisasi daripada kalau sendiri-sendiri. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab mogok. Ya, jadi kalau terjadi mogok, kalau ada serikat pekerja, yang bertanggung jawab pada serikat pekerjanya. Tapi ini tidak berarti bahwa mogok itu harus eh, ada serikat pekerja. Tidak ada serikat pekerja pun bisa mogok ya. Oke, oke. Kalau tidak ada serikat pekerja mogok, yang bertanggung jawab adalah koordinator mogok ya. Oke. Kemudian di bawah ini sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Ya, tapi eh, jarang lah, tidak ada lah ya. Karena saham itu kan tidak mudah seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut.
Di sini kita akan melihat, nah, oke, ini adalah tentang sistematika ya. Oke, tentang sistematika. Tingkatan organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi kalau lihat sebelah kanan itu ada chart atau bagian di situ. Yang paling bawah itu adalah serikat pekerja. Serikat pekerja itu anggotanya adalah individu-individu manusia pekerja ya, individu-individu pekerja. Nah, di sini serikat pekerja, 5 serikat pekerja mengumpul ya, itu bisa menjadi federasi serikat pekerja. Itu syaratnya. Atau dengan kata lain, kalau akan membentuk federasi serikat pekerja, itu harus terdiri atas 5 serikat pekerja. Selanjutnya ya, kemudian federasi serikat pekerja itu 3 berkumpul ya, maka itu akan bisa menjadi konfederasi. Nah, konfederasi ini sudah suatu organisasi paling tinggi levelnya, ya. Jadi satu konfederasi serikat pekerja itu, ya, minimal itu pasti punya 3 federasi dan setiap federasi minimal punya 5 serikat pekerja. Oke, jadi konfederasi serikat pekerja minimal itu punya 15 serikat pekerja. 3 kali 5 ya. Oke, ya, oke. Nah, di sini di sebelah kiri eh, ya itu diulang lagi serikat pekerja itu untuk memperjuangkan melindungi hak kepentingan pekerja. Nah, serikat pekerja ada 2 macam serikat pekerja. Serikat pekerja di perusahaan ini yang bagus ya dan ini lebih kuat. Jadi misalnya ada serikat pekerja di PT ABC, serikat pekerja di PT Maju Makmur, serikat pekerja di perusahaan Nusantara Jaya dan sebagainya ya. Itu namanya di perusahaan. Tapi bisa juga serikat pekerja itu di luar perusahaan. Misalnya misalnya serikat pekerja pengemudi, sopir-sopir, sopir apa-apa dan sebagainya gitu ya. Itu apa menyatu dalam jadi profesi ya. Bisa juga serikat pekerja perawat. Nah, jadi penekanannya pada profesinya bukan pada perusahaan. Tapi memang yang paling bagus adalah yang serikat pekerja yang full dalam satu perusahaan. Seperti tadi serikat pekerja di PT Maju Makmur, serikat pekerja di PT ABC, serikat pekerja di Nusantara Jaya dan sebagainya. Itu memang karena budayanya sama kan dalam satu perusahaan. Kemudian tadi sudah dijelaskan di atasnya serikat pekerja adalah federasi serikat pekerja dan di atasnya adalah konfederasi serikat pekerja. Oke, serikat pekerja serikat buruh harus terbuka dan menerima anggota tanpa membedakan aliran politik. Ya, atau agama dan sebagainya. Wah, itu agamanya beda. Jangan, ini khusus agama ini. Oh, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian serikat pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu. Ya, nggak mungkin dong. Orang yang satu masa ikut ke sana ikut kemari, yang benar yang mana nih? Tidak boleh ya. Jadi ya satu orang satu serikat pekerja. Yang ketiga di sini, dalam hal seorang pekerja buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu pekerja serikat buruh. Nah, jadi kalau misalnya satu orang ternyata di dalam satu perusahaan ya, satu perusahaan bisa juga ada 2 atau 3, 4 serikat pekerja. Ya namanya juga apa ya khilaf ya gitu ya. Bisa saja sudah terdaftar di serikat pekerja A, terdaftar juga di serikat pekerja C. Ya itu sih bagaimana itu damai saja. Yang benar yang mana, yang lebih dicintai yang mana gitu ya. Baik, oke. Serikat pekerja adalah suatu organisasi. Ya. Serikat pekerja adalah suatu organisasi, jadi harus resmi ya, harus ada punya legalitas. Nah, legalitas serikat pekerja itu dilakukan dengan pendaftaran serikat pekerja di Disnaker, Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi di sini ya, ya eh, pemberitahuan dan pencatatan. Ketentuannya adalah serikat pekerja atau serikat buruh atau federasi dan konfederasi yang telah terbentuk harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketangguhan. Di Snaker lah ya. Oke. Nah, pemberitahuan itu tentu menyangkut data-data. Tentu daftar nama anggota pembentuk, siapa pembentuknya. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, AD, ART, lalu susunan dan nama pengurus. Daftarkan, datang ke Disnaker, Pak, kami mendaftar, kami dari PT Maju Makmur, dan ini kami adalah serikat pekerja eh, Jaya Selalu misalnya gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, kemudian tadi ada daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART dan susunan nama pengurus. Nah, sebelah kanan ya, pencatatan keberadaan serikat pekerja serikat buruh di Disnaker nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk mengubah PP menjadi PKB.
peratusan menjadi perjanjian kerja bersama. Jadi nantinya kalau eh, ketika PP akan diubah menjadi PKB ya, maka di PKB pun akan dicantumkan nomor registernya seperti itu. Jadi gunanya banyak ya. Nah, Disnaker akan memberikan nomor pencatatan surat pekerja serikat buruh. Jadi kalau sudah dapat nomor pencatatan, berarti sudah punya legalitas. Sudah punya legalitas, punya legalitas ya. Oke, baik. Punya legalitas berarti punya keabsahan untuk melakukan perbuatan hukum ya. Itu maksudnya begitu. Oke. Nah, kemudian pengurus serikat pekerja serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, ini harus lapor pada perusahaan. Oh, Pak perusahaan, Pak manajemen gitu kan. Kami, misalnya ya, 25 orang mendirikan serikat pekerja. Nah, ini buktinya ini sudah ada terdaftar di Disnaker. Jadi serikat serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha tentang keberadaannya. Jangan diam-diam saja. Ini kalau kita lihat ya, perusahaan itu kan milik pengusaha. Sebelah kanan bawah itu saya tulis ya. Perusahaan itu milik pengusaha. Perusahaan ibarat rumah, gitu kan. Pemilik rumah adalah pengusaha, ya kan, yang punya rumah gitu kan. Nah, serikat pekerja kan numpang aja, pendatang gitu ya. Jadi jelas dong, tata krama dan sebagainya, pendatang wajib memberitahu keberadaannya kepada pemilik rumah, yaitu serikat pekerja itu wajib melaporkan, memberitahu secara tertulis, kami eksis, kami ada di sini di perusahaan PT Maju Makmur, seperti itu ya. Oke, ya. Ya, 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 ya. Wah, ini video ini cukup panjang ya. Jadi ini kuliah yang ke-15 ya, itu akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang video ini adalah yang bagian satu ya. Nanti akan disambung dengan bagian dua ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang begitu ya. Ini pun sudah panjang ya. Oke, baik, baik ya. Oke, jadi eh, nanti akan ada dua video. Video ini adalah video yang satu dari dua. Nanti akan disambung dengan video berikutnya dan dua yang terakhir. Jadi dua seri lah katakanlah begitu ya. Baik, baik. Demikian ya. Oke, ya, ya.